Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita sampai di kitab Yeremia pasal 52 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Ini semua kesimpulan dari kitab Yeremia. Di kitab Yeremia, Allah ini Allah yang bagaimana dan Dia punya hubungan dengan kita. Allah dalam sejarah, yang di sejarah juga dari awal hingga akhir. Sesungguhnya Dia bukan hanya muncul di dalam dua tempat. Dia melewati proses dalam sejarah dan sampai hari ini masih tetap di mata Tuhan. Hal-hal yang belum terjadi bagi Allah, Dia telah melewatinya sekali di dalam waktu dan di dalam sejarah. Dia berfirman kepada nabi, memberitahukan hal yang akan terjadi bagi Allah. Dia tahu sepertinya telah terjadi. Kalau kita berkata Allah berkuasa atas sejarah, Dia bukan kuasanya seperti robot, yaitu Dia telah mengatur segalanya dalam sejarah. Bukan demikian. Sejarah Allah itu tetap terbuka dan juga menghargai kebebasan bagi manusia. Tapi walaupun tanggapan kita, Allah tetap tahu langkah berikutnya bagaimana. Dan yang akhir itu permulaan, dan kamu tahu atau tidak, setiap langkahmu Allah tahu, setiap tikungan Dia tahu bagaimana tanggapanmu sampai akhir. Dia bukan Allah yang cuma mengontrol sejarah, tetapi Dia menyertai kita dan di setiap tahap perkembangannya dan hasilnya Dia tahu. Saya tidak tahu apakah kalian paham apa yang dimaksud. Jadi Allah lewat nabinya Dia bersabda, dan Dia telah menentukan Yerusalem dalam pembangkangan manusia akan binasa. Tetapi bukan Allah menyuruh manusia untuk membangkang, tetapi Allah menyuruh nabi terlebih dahulu memberitahukan seluruh perkembangan ini. Sesungguhnya Allah telah mempersiapkan dirinya untuk menyesal dan tidak mendatangkan bencana. Sesungguhnya bencana itu akan datang. Kalau Hizkia dia bisa bertobat, malapetaka tidak demikian terjadi. Yokyahin dia tidak tahu untuk bertobat, dia dibawa ke Babel. Tetapi sebelum dari pembuangan ini, telah memberitahukan bahwa mereka yang diangkut pembuangan lewat proses dan merendahkan diri, Allah kembali akan mengangkat mereka dan membawa mereka kembali dan hari ini Allah yang kagum, kita di hadapannya seperti para kita ada satu pemberita Injil mengatakan kita jangan sampai jatuh di dalam penghakiman murka Allah, sebab apa yang Tuhan firman itu akan terjadi dan Dia akan melaksanakan demikian. Dan hari ini bagi kita semua masih ada interaksi dengan Allah.
perbuatan kita akan ada hasilnya dan harus kita tanggung, tetapi pertobatan kita Allah juga akan mengubah hatinya. Demikian inilah Allah kita. Kita lihat PowerPoint. Tema ya itu Allah yang hidup terhadap firman-Nya, terhadap nubuatannya, akhirnya juga terjadi. Buah ara yang baik itu yaitu yang diangkut dari ke pembuangan orang Israel, dan Allah lewat Yeremia berfirman bahwa setelah diangkat pembuangan 70 tahun kemudian mereka akan kembali, tetapi tidak terpikir selama yang 37 tahunnya. Siapa yang bisa terpikir pada saat Raja Nebukadnezar wafat, raja yang baru Evil Merodak waktu itu Yeremia di penjara, tapi setelah keluar dari penjara Yeremia bernubuat kepadanya, bagi yang diangkut ke pembuangan Allah mereka akan kembali dibawa pulang ke Yerusalem. Tidak terpikir setelah perkara ini berjalan setengah, Allah telah mengubah hatinya. Setelah lewat 35 tahun Raja Nebukadnezar dan Evil Merodak dia naik tahta. Hal ini pun terjadi. Kamu dan aku selalu mengambil keputusan dengan apa yang dilihat. Kalau kita berkata 70 tahun Allah melakukan hal yang ini, mungkin bagi kita tidak serius untuk menaruh dalam hati kita, sebab kita berpikir jauh jaraknya dengan kita. Apalagi mereka diangkut ke pembuangan dengan sangat menderita. Banyak orang yang putus asa, mereka kecewa, bahkan merasa generasi mereka sekarang tidak bisa melihat kebangkitan kembali terjadi. Tetapi Allah menjaga buah ara yang baik ini sampai di tahun 37 tahun Raja Yoyahin dilepaskan dari penjara. Jadi bukankah kita harus kagum akan Allah dan apa yang difirmankan akan terjadi? Bahkan di dalam perjalanan Dia memberikan semangat dan hiburan, baik itu penghiburan dari Yesaya, nubuatan dari Yesaya, atau nubuatan dari Yeremia bahwa hal ini akan terjadi, atau Daniel yang diangkut ke pembuangan bersama dengan Raja Yoyahin. Dia situ bertanya, ya Allah, 70 tahun waktunya itu kapan akan terjadi? Kalau kalian baca di kitab Daniel akan tahu perasaan ini, dan sungguh hal itu akan terjadi. Jadi bukan hanya kita harus takut kepada Allah, dan juga kita harus perhatikan apa yang Nabi muatkan di pasal 52, seperti dari akhir, bukan hanya membawa pengharapan bagi orang Yahuda yang diangkut pembuangan, lebih lagi memberikan Yeremia akan menyatakan kebenaran bagi Yeremia, sebab di masa hidup Yeremia dia selalu dituduh nabi yang palsu atau nabi yang melawan, yang membangkang pada negara, menyuruh orang untuk menyerahkan diri. Dia seperti tidak mengasihi Yerusalem, bahkan menjelekkan Yerusalem. Tetapi sesungguhnya Yeremia dirinya sendiri harus mengorbankan dirinya untuk nubuatan yang disampaikannya. Dia setia pada Tuhan. Dia ayat 24 menyatakan buah ara yang baik dan buah ara yang buruk. Dan di tahun
di sini raja mereka pun telah diangkut ke pembuangan, tetapi Allah berkata ada akhir yang baik. Tetapi pada masa itu tidak ada orang yang percaya. Di pasal 29 kembali Allah berfirman, buah ara yang baik harus menunggu 70 tahun. Allah berfirman, aku akan menjaga kalian, melindungi kalian sampai tahun rahmat Tuhan datang dan membawa kamu kembali lagi dari pembuangan. Dari pasal 24 sampai 29 dia menentukan perkembangan dari kitab Yeremia, dan terakhir kita melihat semakin mengerti bagaimana buruknya atau jeleknya buah ara ini, kelakuan mereka sehingga menghadapi hukuman Allah. Dan akhirnya di sini buah ara yang buruk yang jelek yaitu di Yerusalem, yaitu Raja Zedekia. Dan buah ara yang baik atau yaitu mereka yang diangkut ke pembuangan, yaitu Yohana atau Yoyahin. Di ayat 22 dikatakan mereka seperti dibawakan seperti cincin, dan Yoyahin dibawa ke Babel. Dari keturunan Daud, dia adalah akhirnya nenek moyang dari Yesus. Pasal 24 mengatakan buah ara yang baik. Dan di ayat ini telah kita baca. Dan kemudian dikatakan Zedekia seperti buah ara yang jelek, bahkan jeleknya, dan para bersama dengan pembesarnya, para pegawainya, mereka seperti buah ara yang jelek, yang tidak bisa dimakan. Dan kita melihat setelah pasal 29 pasal 30 sampai 33, ini janji Allah kepada orang-orang yang diangkut pembuangan, termasuk pasal 32. Allah menyuruh Yeremia untuk membeli tanah. Membeli tanah bukan untuk orang yang diam di Yerusalem, yang tinggal di Yerusalem, tetapi bagi orang masa depan, untuk orang-orang yang kembali dari pembuangan untuk mendapatkan tanah perjanjian. Dan di pasal 33, Allah tahu bahwa bahwa Yeremia sulit untuk mendapatkan kenyataan dari berita ini. Maka Allah di situ berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberikan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Allah memusnahkan Yerusalem, tetapi dia juga menjaga Yerusalem. Dia akan membawa orang-orang yang diangkut ke pembuangan untuk kembali ke Yerusalem. Jadi di sini Yehuda membuat di perkembangan dalam 2 garis. Dinyatakan juga di sini bagaimana buah ara yang buruk, yang terus buruk. Pasal 34, 37, 38 mengatakan Raja Zedekia, walaupun dia bertanya kepada Yeremia, sesungguhnya dia tidak mendengar, dia hanya bertanya. Maka dia adalah buah ara yang buruk. Dan kita perhatikan sikap dari Zedekia. Sama dengan perwira Yehuda Yohanan, sama kepala pasukan Yohanan. Dia juga bertanya kepada Yeremia, apakah kami boleh pergi untuk ke Mesir? Tapi akhirnya mereka tetap berpegang mengambil keputusan untuk pergi ke Mesir.
Ini menjadikan peringatan bagi kita pada waktu kita bertanya kepada Allah, yang kita dengar tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kita tetap berjalan pada jalan kita sendiri, kita tidak peduli pada Allah. Kita sepertinya dengan rendah hati bertanya pada Allah, baik Zedekia maupun Yohanan atau kita sendiri. Kita akan peduli. Yang sebagian ini kita tidak peduli kepada membelakangi. Kita bisa membelakangi Allah. Dan ini buah arah yang buruk ini memberikan kita peringatan yang demikian. Kemudian di pasal 39 dan 40 sampai 41 dia menyerangkan kota telah diserang dan raja telah dikepung, jadi dia tidak peduli, semuanya dia hendak melarikan diri. Firman Allah sebelumnya agar menyuruh Zedekia untuk menyerahkan diri, jadi dia buruk, sangat-sangat buruk, dan dia sendiri melihat anak-anaknya sendiri dibunuh dan matanya dia dicongkel. 41 dan 42 pasal ini yaitu menerangkan tentang kekacauan Yehuda setelah peperangan. Gedalia yaitu bupati yang diangkat oleh Raja Babel di kota Yerusalem, tetapi dia tidak mau mendengar nasihat dari Gedalia. Dia mengadakan kesepakatan dengan seorang yang bernama Ismael. Akhirnya Ismael ini membunuh Gedalia. Kita lihat buah arah yang paling buruk, semakin buruk, dan menjadikan satu bencana. Dan akhirnya di pasal 32 sampai 44 kita melihat mereka sampai ke Mesir. Akhirnya mereka tidak mau taat dan tidak mau taat kepada Allah. Dan kita kembali di pasal 52 dengan tema Allah yang hidup dalam sejarah dan juga di tengah sejarah. Di dalam sejarah sesungguhnya dia menemani kita melewati bersamaan waktu sejarah terjadi dan terus mengingati. Kita memberikan kita untuk merespon dia sehingga dia bisa juga untuk menanggapi kita. Seluruh sejarah ada dalam kuasa tangan Allah, tetapi bukan dia yang ngatur secara mesin, tetapi kita bisa mengadakan interaksi dengan Allah. Di poin pertama 1 sampai dengan 14 kita melihat bagaimana penghakiman Allah terhadap buah arah yang buruk di Yerusalem. Kita kembali kepada ayat. Di sini dikatakan Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, 11 tahun ia memerintah. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ayat keempat dikatakan dia melawan terhadap Raja Babel. Di sini waktu yang pertama di tahun ke-9 dalam bulan ke-10. Kita melihat dalam nubuatan Nabi ini tanggal waktu sangat penting. Firman Allah itu bukan semuanya seperti angin berlalu, tetapi akan terjadi di dalam setiap sejarah. Dan di dalam ayat tanggal sangat penting. Pertama, bulan 10 tanggal 10 tentara Babel mengepung Yerusalem di ayat ke-5. 5 sampai 5 di situ bulan 10
tahun 9, bulan 10, dan di situ dalam setahun kota itu telah terkepung, dan karena pada tanggal 9 bulan, dan selain itu di tahun pemerintahan 19 pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel, datanglah Nebuzaradan kepala pasukan melayani Raja Babel di Yerusalem. Sesudah hari itu mereka di bulan 4, bulan 7, bulan 10 mereka berdoa puasa. Di sini tidak ditulis bulan 7, yaitu hari Gedalia dibunuh. Bagi mereka tentang keruntuhan kota itu sangat ada di dalam hati mereka. Bagi mereka setiap tahun bulan 4 mereka berpuasa. Apakah Tuhan engkau tidak melihat? Allah berkata, hatimu dilihatnya kamu seperti berpuasa, tetapi hatimu meninggalkan aku. Dan dalam kitab ratapan Yeremia, dia setiap tahun merayakan doa puasa dalam bulan-bulan ini. Mereka meratap karena kejadian ini. Bulan 10 karena mereka dikepung, bulan 4 kota terkepung, bulan 5 Yerusalem, istana dan tembok Yerusalem dirobohkan, dibakar. Dan bulan ke-10 Yerusalem diserang di bulan-bulan. Jadi mereka berpuasa untuk mengingatkan hal ini. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, apakah perkara ini harus terjadi? Seperti kita sekali lagi kita membaca kitab Yeremia. Tahukah kita bagaimana tanggapan kita? Sesungguhnya tanggapan yang salah harus kita tanggung akibatnya. Dan akibatnya sangatlah menjadikan. Di poin yang kedua, kota diserang, dihancurkan, dibinasakan. Di sini dikatakan juga perkakas-perkakas di istana pun dirampas, dan hanya tinggal orang-orang yang miskin untuk di situ mereka di situ bertanam. Mereka di situ mengelolakan tanah. Di sini istana tembaga, tiang-tiangnya semuanya, emasnya juga diangkut pergi, dirampas. Kita melihat di ayat 20 tahun, yaitu ada 2 tiang laut yang 1 dan ke-12, lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang dibuat oleh Raja Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang segala perkakasnya. Dan ayat 23 di situ mengatakan ada 96 buah dalimah yang dikelilingi oleh 100 pada jala-jala. Kejayaan, kemegahan Salomo yang diberikan kepada Tuhan sampai akhirnya menjadi rosoan. Kalau kamu punya uang, kamu kaya, apakah kamu akan juga membuat hal-hal yang lebih indah lagi kepada Allah? Rupanya hal ini akan berlalu. Yang terpenting yaitu warisan kerohanian yang terus
diteruskan dari generasi ke generasi. Barang-barang yang ini semuanya semuanya juga dihancurkan, kemudian diangkut ke pembuangan. Yang sisa-sisanya, saya ingin membaca di ayat 24 dan 25. Bukan hanya Allah menghakimi Zedekia, tetapi orang-orang yang di sekelilingnya. Yang dijelaskan di ayat 24 dan 25. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Jefanya, imam tingkat 2, dan ketiga orang penjaga pintu. Penjaga pintu gerbang dari kota itu ditangkapnya orang pegawai istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit dan pelayan pribadi raja, yaitu sida-sida orang yang raja yang terdapat di kota ini. Panaiteria panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri bersama tentara, 60 orang dari negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu. Orang-orang ini sebelumnya telah dinasehati oleh Yeremia untuk menyerah kepada Babel, baik itu dalam keagamaan, politik, semuanya mereka harus taat kepada Allah. Tetapi 60 orang ini mereka ditangkap dan dihadapkan kepada Raja Babel, kemudian dibunuh. Dan akhir dari nama mereka pun tercatat. Bagi orang membaca sejarah ini hal yang sangat menyedihkan. Kalau kamu dan aku ada dalam situasi ini, kita bisa bagaimana? Pada masa itu kita juga orang yang tiada tandingnya, merasa tidak perlu orang yang tidak perlu bertobat, tetapi akhirnya membawa satu negara mereka jatuh ke dalam jurang dan membuahkan keruntuhan bagi negaranya. Ayat 31 dan 28 sampai 30 menyatakan jumlah mereka yang diangkut ke pembuangan dengan jumlah seluruhnya 4.600 jiwa. Semuanya telah berlalu. Yang diangkat pembuangannya diangkut, yang dibunuh dia dibunuh. Dan poin ketiga 30 sampai 34, kitab Yeremia masih tetap meninggalkan terang pengharapan. Bukan hanya bilang seluruh kerajaan dihancurkan, kehendak Allah terjadi, tetapi di sini masih meninggalkan satu petunjuk atau terang, yaitu keselamatan Allah itu akan terjadi. Hal yang indah akhirnya juga akan terjadi, tetapi di dalam proses kita harus dengan iman untuk menanti hari waktu Tuhan. Allah dalam penghakimannya, Dia masih menunjukkan belas kasihannya bagi orang yang diangkut ke pembuangan. Allah menunjukkan kasih sayang mereka. Lewat penghukuman Allah, kita tetap ada pengharapan. Firman Allah itu nyata dan akan terjadi, itu pasti. Dan akhirnya memulihkan kembali garis keturunan dari Daud. Sebab pekerjaan Tuhan ada perkembangan yang baru. Yesus Kristus pasti akan datang, dan hari ini kita mendengar orang-orang yang mendengar suara Tuhan dan orang-orang yang menanti Tuhan. Percayakah kamu Tuhan Yesus akan datang?
Apakah kamu percaya penghakiman besar akan terjadi di seluruh bumi? Percayakah kamu di tengah-tengah penghakiman itu, kamu dan aku di dalam belas kasihan Allah? Yeremia, kitab Yeremia demikianlah selesai. Pastor Joshua memberi tambahan. Terima kasih Pastor SK. Pastor XK terhadap Yeremia dan kitab ratapan, terhadap kitab Yeremia dan kitab ratapan dia sangat hafal, bahkan dia mendapatkan penghargaan. Jadi saya ingin memberikan kesempatan lebih banyak lagi dia untuk menerangkan, dan saya ingin mendengar. Saya mendengar khotbah dari Pastor SK, saya pun mendapatkan tentang mengatakan buah ara yang buruk, nubuatan ini akan terjadi, dan buah ara yang baik juga akan terjadi dalam penghakiman. Ada anugerah. Kita melihat bagaimana Yoyakin dia ditinggikan bersama dalam kedudukan raja, dan dia juga setiap hari di hadapan raja diberikan makanan, makan bersama dengan raja. Dia boleh makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Ya tentu kalau raja tidak di sini, dia makan punya setiap hari. Kalau kamu Raja Yoyakin, kamu pikir Raja Babel, tentang belanjanya Raja Babel memberikannya kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Raja setiap hari memberi dia makan dan minum, setiap hari ada kesempatan makan bersama. Mungkin raja duduk di atas, dia duduk di bawah. Raja selalu melihat dia makan. Dia juga melihat raja makan. Dia orang yang mendapatkan kasih sayang. Kalau aku setiap hari makan bersama staf gereja, kamu tahu bahwa aku sangat mengasihimu. Kalau kamu sebagai kepala departemen, kamu makan sebagai orang bersama dengan bawahanmu, tahu bahwa kamu sangat mengasihinya. Di sini dikatakan sampai hidupnya, sampai hari matinya. Bukan mengatakan tentang sampai hari matinya Evil Maharodak. Raja ini bertata, dia bertata dan makanan dan belanja diberikan kepada Tuhan. Walaupun Raja Evil ini mati, tetapi bagian dari Raja Yoyakin masih tetap ada sampai Yoyakin meninggal. Dia tidak perlu khawatir setiap hari akan keperluannya. Di sini ada anugerah, di sini membawakan harapan dalam kitab Yeremia bahwa Allah terhadap Yeremia sangat baik. Dan saya membaca kitab Yeremia, saya sambil membaca pun saya menangis. Terhadap Allah imannya tak ada batas, dan membawa saya pengenalan saya lebih lagi terhadap Allah dan pengenalan terhadap diri saya sendiri. Dan saya menggunakan waktu sedikit ini, saya memberitahukan kepadamu, ingin saya berbagi sedikit. Kita melihat kitab Yeremia pasal 1.
Mengapa saya juga mengatakan ingin membagikan kalian kembali saya menemukan dalam kitab sewaktu saya membaca di Nehemia itu membawakan beberapa langkah dan membawa yang saling berhadapan dan ada hubungan ayat 1 dan ayat 1 berhadapan dan yang kedua dan kedua akhir itu bersama dengan di dalam kitab Mazmur pengaturan dalam Alkitab juga demikian. Jadi kalau saya meletakkan di pasal pertama dan pasal yang 52 bersama melihat yang di sini bisa saling berhadapan dan seperti sangat berhubungan, ini menyatakan bahwa Yeremia dia orang yang sungguh-sungguh yang diberkenan bagi Allah. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pastor Hokit, dia memberikan pengorbanan yang sangat besar. Apapun tidak bisa mengubahnya. Firman Tuhan pasti disampaikan. Memang pengorbanan yang harus dibayar cukup besar. Dan saya ingin kalian melihat di sini di ayat kelima pasal 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Aku mengutusmu, janganlah kamu takut, sebab aku menyertaimu. Aku memanggilmu menjadi nabi bangsa-bangsa, aku akan mengutusmu, kamu harus pergi, jangan takut sebab aku menyertaimu. Aku akan mengulurkan tanganku menjamah mulutmu dan menaruh perkataanku ke dalam mulutmu dan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Di sini semua hal sangat penting. Saya ingin kalian melihat Allah berfirman, sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Dan memberitahukan kepadamu juga, sebelum kamu dibentuk, engkau masih di dalam rahim ibumu. Allah berfirman, aku telah mengenalmu. I know you. Di sini mengenal bukan hanya tahu, bahkan sangat-sangat kenal. Bagi kamu segala sesuatunya Allah bisa mengatakan dengan jelas. Dia tahu segalanya darimu dan identitasmu, sifatmu, karaktermu. Allah tahu segalanya. Sifatmu Allah sangat tahu. Bahkan Yeremia sebelum dibentuk dalam rahim ibunya, yaitu seseorang sebelum dibentuk dalam rahim ibunya di langit Allah membentuknya, belum lagi di rahim ibunya. Yeremia demikian, kamu demikian, kamu pun demikian. Allah telah mengenal kita. Adakah ini mengagetkan kita? Bukan hanya di kitab Yeremia, pada saat aku membaca kitab Efesus juga demikian. Kamu lihat di kitab Efesus
Efesus pasal pertama ayat keempat. Dalam kasih-Nya Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Di ayat keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita merasa di dalam ciptaan Allah, di dalam dunia ini, sebelum diciptakan. Pada saat saya membaca kitab Kejadian, awal dari ciptaan adalah ciptaan, penebusan, dan keselamatan. Dan kita melihat dari semula di dalam Kristus Dia telah memilih kita supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya, agar kita dikaruniakan bermacam-macam karunia surgawi dan diberikan kasih karunia dan rahasia Tuhan diberikan kepada kita dan bermacam-macam berkat. Dan apa itu rahasia Tuhan? Kalau menurut saya, rahasia Tuhan yaitu rahasia Kristus, yaitu Injil Kristus, yaitu pohon kehidupan sebagai imam kerajaan imam. Rupanya Allah, sebelum Allah menciptakan dunia ini, Dia telah memilih kita dan mengenal kita. Dan bagi Yeremia, sebelum dia keluar dari rahim ibu, Allah telah berfirman, Aku telah menguduskan engkau. Kata kerja di sini pertama yaitu mengenal, kedua menguduskan, dan yang ketiga mengudus untuk menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Jadi menetapkan ini bisa mengutus, yaitu Allah telah menetapkan Yeremia, mengutus dia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sungguh ini misi yang sulit. Di sini ada 10 langkah menerangkan betapa sulitnya. Tetapi akhirnya semua nubuatannya terjadi. Demikian Allah memilih dia. Sebelum dia dibentuk di dalam kandungan ibunya, Allah telah mengenal dia. Sebelum cukup Allah sejak dulu telah membentuk dia. Dalam sejarah Allah juga sudah mendirikan perjanjian lama yang terus dirusak. Dan Yeremia di masa itu, dia dari langit diletakkan di tempat ini, dari rahim, dan dibentuk dalam rahim ibunya. Sebelum ia keluar dari kandungan, Allah telah menguduskannya dan dipakai olehnya. Untuk dipakai olehnya, seluruhnya menjadi milik Tuhan, menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pada saat dia dewasa, dia pun pergi menubuat. Dunia menolak Tuhan, perjanjian telah dirusakkan, dan Allah kembali berfirman kepada Yeremia untuk dia, jangan takut, sebab aku menyertai engkau dan melepaskan engkau. Aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Engkau harus di tengah bangsa-bangsa untuk mencabut, merubah, membinasakan, meruntuhkan
membangun dan menanam. Seperti yang dikatakan, yaitu untuk mencabut buah ara sama akar, buah ara yang buruk, yang jelek bersama dengan akar-akarnya, kemudian menanam kembali buah ara yang baik, terus berkembang. 70 tahun kemudian mereka kembali dari pembuangan awal dari generasi yang baru, tetapi sejarah ini terus berjalan sebab manusia tidak bisa berpegang pada perjanjian lama dan manusia tidak bisa mendengar suara Allah, melakukan firman-Nya, melakukan janji Allah. Maka Yesus datang, Yesus sang pencipta. Dia menciptakan Yeremia dan memakai dia. Tetapi manusia, semua kesempatan telah diberikan. Yesus sendiri, dia sendiri menjadi manusia untuk menggenapi perjanjian. Allah demikian menciptakan Yeremia dan meletakkannya di dalam waktu agar dia bangkit melayani. Hari ini di dalam Yesus, kamu dan aku pun sama. Sebelum Allah menciptakan dunia ini, Allah telah menciptakan aku. Saya pertama kali secara terbuka, terterang membagikan ini sebab ini bahwa dalam pikiran ini diberikan Tuhan kepada saya sangat percaya terhadap kitab Yeremia, sebab kita sebelum dunia ini dibentuk, dia telah memilih kita. Saudara-saudari semua dan anak, kamu bukan sembarangan untuk dilahirkan. Bukan ayah dan ibumu tidur bersama punya kamu lahir dengan sembarangan. Tidak. Kalau bukan Allah yang meletakkanmu di bumi, bagaimanapun tidak bisa. Allah yang memberimu, meletakkanmu. Dan di zaman kita sekarang, Yeremia di zaman yang kacau balau, demikian juga kita menghadapi dunia. Yeremia mempunyai misinya sendiri, kita pun memiliki misi kita sendiri. Jadi Allah menciptakan aku dan meletakkan aku di dalam waktu, dan Allah memberikan petunjuk melihat kebenaran pohon kehidupan. Waktu kami menyampaikan, banyak orang tidak mengerti, mereka tidak paham. Aku mengatakan menjadi kepala di atas segala sesuatunya. Banyak orang yang tidak mengerti menjadi kepala di atas segala sesuatunya dengan pohon kehidupan itu adalah satu, mereka tidak mengerti. Gunung Tuhan, gunung yang tinggi, bagaimana dengan 7 Tuhan itu sama? Maka mengapa dan kita menerangkan Tuhan dulu, kemudian manusia, seterusnya bumi. Kamu dan aku sejak dulu, sebelum kita telah dipilih oleh Tuhan, mengenal kita dan memilih kita. Seperti Yeremia, dia dipilih menjadi nabi, dan hari ini kita dipanggil untuk bangkit menjadi pohon kehidupan, untuk menggenapi rahasia Kristus, rahasia Allah, rahasia Injil. Di hari yang telah ditetapkan Allah dan waktunya tiba, waktunya telah digenapi, rahasia ini akan dibuka bagi kita agar kita bangkit menjadi pohon kehidupan, membawa segala sesuatu kembali kepada Kristus menjadi satu, yaitu dalam satu roh. Misi ini, pewahyuan ini sangat besar, tetapi aku berkata ini bukan kebetulan, tetapi Allah yang memilihmu sejak dulu, telah memilihmu, bahkan sampai kamu di hari ini, diletakkannya kamu di Hong Kong dan mengumpulkan kita, menjadikan kita
gereja ini gereja pohon kehidupan, kita harus memberitakan pohon kehidupan sampai selamanya. Yang harus kita beritakan seperti Yeremia, Allah memberikan kita. Hanya kita harus minta kepada Tuhan, ya Tuhan, penindasan penyerangan yang dihadapi, penganiayaan Yeremia jangan ada pada kami, sebab kami belum tentu bisa sanggup menerimanya, menanggungnya, tetapi kita bagaimanapun harus taat kepada Allah. Saya percaya Allah lagi bekerja, dan semua nubuatan Yeremia semuanya pun terjadi yang terakhir, dan ada pengharapan. Dan demikian juga hari ini Tuhan berfirman bagi kita, bukan kebetulan, bukan aku yang pikirkan, bagaimanapun berpikir itu tidak bisa dipikirkan, tetapi Allah yang terus memberikan pewahyuannya, dan bagi saya sendiri demikian menerima. Berjalan 20-an tahun, saya tahu itu benar, bahkan kebangkitan rohani yang besar akan terjadi, akan datang, dan saya demikian percaya, bukan kebetulan, bahkan kamu terpilih. Allah mengenalmu, dan Allah menetapkan kita, menjanjikan kita menjadi pohon kehidupan, keluarga besar pohon kehidupan. Bangkitlah agar Allah dimuliakan. Saudara semua, tahukah kita adalah miliknya Allah? Di dalam kitab Efesus kita selalu ada kesalahan. Allah akan memberikan kita warisan. Bukan demikian, tetapi kita sendirilah menjadi milik Allah, menjadi warisan Allah, agar Allah dimuliakan dan dipuji. Pohon kehidupan ini bertumbuh dan besar di zaman sekarang untuk menyatakan bagi dunia, sebagaimana kacau, bagaimanapun situasinya dunia ini, tetapi kemuliaan Allah ada di pohon kehidupan ini, dan pohon kehidupan ini menyatakan kemuliaan Allah, dan ini kehendak Allah terjadi. Allah menggenapi, Allah mendapatkan sendiri kemuliaan, yang dia sendiri mendapatkan keagungan. Bukan percaya Yesus, masa depan kamu akan ke surga hanya cuma segampang itu, cuma dengan duduk, tetapi kamu disuruh harus bangkit menjadi pohon bangkit menjadi pohon kehidupan, mengembalakan agar mereka pun menjadi pohon kehidupan, sehingga Tuhan dimuliakan. Sejak dulu Allah telah membentukmu di dalam waktunya, diletakkan kamu, dan Dia tidak meletakkan kamu di dalam gereja yang lama atau tradisi, tapi kamu diletakkan di gereja pohon kehidupan. Allah Maha Kuasa, Maha Ada, Maha Tahu, Dia akan menggenapi segala sesuatunya. Amin. Saudara semua, adakah kamu menerima? Kamu bersedia menerima? Saya mengundang kamu untuk mengangkat tanganmu. Tuhan, ya Allahku, dimanapun kami berada, kami tahu kami diciptakan oleh Engkau. Belum lagi kami di dalam rahim ibu kami, Engkau telah mengenal kami. Engkau telah memilih kami. Pada saat Engkau membentuk kami di dalam rahim ibu kami, Engkau telah mengudus kami agar kami dikuduskan dan dipakai oleh Engkau. Pada saat kami dilahirkan, Engkau memanggil kami, menyuruh kami menjadi pohon kehidupan. Engkau yang membimbing seumur hidup kami, di hari-hari kami, di jalan hidup kami di bumi ini, agar terus berjalan
keluar dari tradisi, keluar menuju pada Roh Kudus. Tuhan, hari ini sampai di gereja 611 menjadi pohon kehidupan yang Engkau pilih. Tuhan, kami percaya kepada Engkau, kami menerima, kami merangkul, dan juga kami berkata kepada Engkau, Bapa, terjadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami sama seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, dikuduskanlah nama-Mu. Makanan kami hari ini Kau berikan kepada kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang kami. Jauhkan kami dari segala kejahatan. Tuhan, jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Berilah kami kasih karunia terhadap orang lain, anugerah terhadap orang lain, agar kami mendapat lebih banyak lagi kasih karunia dari Engkau. Kami melakukan semua ini, menggenapi semuanya ini, kami perlu anugerah-Mu. Sebab Tuhan, Engkau tahu kelemahan kami. Jauhkanlah kami dari segala kesulitan, jauhkanlah kami segala pertikaian. Berkatilah kami bersedia untuk menanggapi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya. Kami memuji Engkau sebab pilihan Engkau sehingga kami datang pada gereja dalam bimbingan Roh Kudus. Saudara semua, kita di dalam bimbingan Roh Kudus, kita bisa masuk di dalam lingkungan pohon kehidupan. Kita menerima segala kemurahan dan berkat Tuhan. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan Allah kita. Kita berterima kasih. Kita ada di gereja ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami di dalam sebelum
kami dibentuk masih dalam rahim ibu kami, Engkau mengenal kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah memilih kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi imam kerajaan. Tuhan, di dalam zaman kami sekarang Engkau pun membawa kami melewati sejarah sampai sekarang. Firman-Mu pasti digenapi, setiap nubuatan-Mu pasti terjadi. Itu saudara semua, mari kita bangkit, kita bersyukur untuk diri kita sendiri, kita bersyukur untuk gereja lewat Pastor Joshua dan Simo menuntun gerejanya, dan juga setiap hari kita di dalam kebaktian banyak juga pelayanan di dalam kita mengatakan kita berdoa untuk gereja kita, baik di masa lalu dalam lewat Andrew Cruz membawakan dalam 5 tahun doa puasa akan membawa kebangkitan rohani. Mari kita bersama berdoa atas berkat Tuhan, kita juga bersyukur. Tuhan, terima kasih pilihan-Mu dan anugerah. Terima kasih firman menuntun jalan hidup kami. Tuhan, setiap nabi yang Dia firmankan terhadap gereja, semuanya itu terjadi. Tuhan, Engkau memberitahukan kami ada 10.000 anak remaja akan mengalami kebangkitan rohani. Tuhan, jumlah ini semua bukan kami deklarasikan nama Tuhan, bukan hanya di pohon kehidupan, banyak keluarga juga dipulihkan, bahkan dalam api kebangkitan rohani terjadi. Mari kita berdoa bagi gereja-gereja kita, bagi setiap anak muda kita, setiap gereja, cabang-cabang gereja kita berdoa kiranya kebangkitan rohani ini terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan kami imam kerajaan. Yeremia pasal 1 ayat ke-5. Firman Tuhan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau dan telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudari semua, mari kita pejamkan mata. Allah berfirman kepada Yeremia,
Sebelum ia dibentuk dalam rahim ibunya, Allah berkata, sebelum aku membentukmu, aku telah mengenalmu. Sebelum bumi terbentuk, Allah telah membentuk Yeremia. Sampai di zaman raja-raja, di masa-masa akhirnya, dibawanya Yeremia di dalam rahim ibunya, di zaman raja-raja akhir, yaitu di zaman Raja Yesia. Ia bangkit melayani. Itu adalah Yeremia. Dan kita, setiap orang, baik yang di arena atau yang di online, saya mengundang kalian untuk pejamkan mata. Di dalam Roh Kudus kamu berjalan di jalan ini, pikiran kita, roh kita kembali di dalam sebelum Tuhan menciptakan. Allah telah menciptakan kita, menjadikan kita setiap orang. Roh kita ada di dalam Yesus, tersembunyi di dalam Yesus. Sebab Allah memilih kita. Allah menciptakan dunia telah selesai. Kamu ada bukan pada hari kelahiranmu, tetapi sejak awal Allah telah menciptakanmu. Ini harga bagimu. Tidak peduli bagaimana jalanmu sekarang dan apa yang kamu perbuat, semua telah ditetapkan oleh Tuhan. Hanya kita bersedia atau tidak untuk melakukannya. Rohmu kembali kepada di sejak permulaan. Allah menciptamu dan hari Tuhan di hari ini, pada hari ini, di hari kelahiranmu, Allah membentukmu dalam rahim ibumu. Selesai. Membawamu dari langit ke bumi, dari dalam Kristus, menjadikan kamu mempunyai daging, menjadi manusia. Bahkan Allah menguduskanmu. Dia ada misi diberikan kepadamu. Dia hendak menetapkanmu, mengutuskanmu seperti Yeremia. Kelahiranmu di bumi mengalami banyak angin badai, bahkan sakit penyakit. Banyak sekali hal-hal yang kamu hadapi, pergumulan, ada yang suka, ada yang duka, bahkan ada yang ditolak. Tetapi Tuhan berkata kepadamu, aku memilihmu. Jangan takut. Yeremia berkata, aku masih muda, apapun aku tidak dapat melakukannya. Tapi Allah berfirman, aku menyertaimu. Aku melepaskan engkau, memberikan misi kepadamu yang sanggup engkau tanggung. Janganlah takut. Jangan takut. Aku menyertaimu. Aku mau melepaskanmu.
Aku mau menyelamatkanmu sambil berjalan. Allah menuntunmu sampai di gereja 611, menjadi bagian dalam keluarga besar gereja 611, dan Allah memberikan petunjuk baginya. Anakku, kamu adalah pohon kehidupan. Di dalam hidupmu aku hendak mendapatkan kemuliaan. Engkau hendak disebut tanaman kebenaran Tuhan, pohon kehidupan yang ditanam oleh Tuhan, agar Tuhan diagungkan. Dan aku memanggilmu Tuhan, Imam Tuhan. Aku mau memberkatimu, bahkan kamu akan mendapatkan yang baik berlipat ganda. Masa lalu kamu mendapat malu, aku akan menggantinya dengan berlipat ganda sebagai penghiburan bagimu. Aku mengikat perjanjian denganmu. Kamu adalah pohon kehidupan, sehingga aku diagungkan. Misimu terhadap bangsa-bangsa, terhadap lokal, bangkitlah menjadi pohon kehidupan, agar seluruh bumi dipenuhi pohon kehidupan, yaitu satu pohon kehidupan, sebab kita di dalam Kristus. Allah berkata, anakku, aku menyertaimu, janganlah takut. Dan kamu harus memberitakan, kamu harus memimpin, kamu harus bangkit di antara di bangsa-bangsa. Kiranya kebenaran dan puji-pujian ditumbuhkan. Pohon kehidupan, pohon kebenaran harus bertumbuh. Itulah pohon kehidupan, dipenuhi dengan kehidupan Tuhan, penuh dengan kehidupan Kristus. Kristus yang menuntunmu, membimbingmu masuk di dalam ini. Itulah keselamatan Kristus yang menggenapi semuanya. Di dalam Kristus hidupmu mengalami banyak sulit, bahkan akan lemah, berdosa, terjatuh, tetapi Allah berkata kepadamu, dosamu walaupun merah seperti kemirci, aku akan menjadikanmu seputih salju. Aku menyertaimu, memakaimu. Anakku, bangkitlah. Bangkitlah. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati rohmu. Engkau dipilih Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. Tuhan menyertaimu. Allah berkata, akulah Allah Maha Kuasa, di dalamku kamu harus menjadi orang yang sempurna. Bangkitlah menjadi pohon kehidupan sebagaimananya Kristus, penuh dengan jiwa seperti Kristus. Kiranya Tuhan menyertaimu, Tuhan memberkatimu penuh dengan kekuasaan. Kamu harus bangkit untuk mengembalakan. Tuhan memberkatimu, mengangkatmu. Dalam nama Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan kita. Bapa, kami berterima kasih. Roh Kudus, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah melaksanakan bagi kami semua, menggenapi semuanya. Kami dengan menerima, merangkul dengan untuk Engkau utus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi, sampai di sini.